dipercayakan oleh Tuhan. Saya kemarin diminta untuk kemarin sore ya kita ketemu, diminta untuk sekalian aja di sini. Dan ini yang pertama kali saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja GGP Sola Gracia. Sekalipun saya sudah pernah datang ke sini, tapi firman Tuhan dipercayakan hari ini untuk saya boleh sampaikan. Puji Tuhan, tidak kebetulan hari ini kami datang bersama dengan orang tua kami dari Medan, dari Siantar, ya, dan adik kami suami istri yang memang tinggal di Bali, di Nusa Dua ya. Amen. Di Nusa Dua, tidak jauh-jauh dari sini sebenarnya ya. Iya, saya sudah sarankan dulu waktu kami berkati pernikahannya cari GGP di Bali, tapi ternyata mereka terpasang di MPCC ya. Padahal kenal ternyata ya. Wah, luar biasa ya. Nah, ini adik kami ini dipercayakan 3 anak. Yang hadir ini cuma 2 ya. Ataya nggak hadir ya? Nggak ikut ya? Oh. Ya, kalau saya sih maunya di sini ya, biar bantu di sini pelayanan juga toh. Puji Tuhan, kita boleh ya dipercayakan oleh Tuhan. Kami ada di Bali, tadi sudah disampaikan oleh istri saya bahwa kami datang menghadiri bukan hanya menghadiri, dipercayakan untuk memberkati pernikahannya. Tidak kebetulan tantenya ada di sini ya, nemborunya ada di sini dua-duanya. Oke. Yang menikah itu dari perempuan itu sebenarnya kerja di Kaltim, yang laki-laki kerja di Kalteng. Jadi konseling online selama 6 bulan dan diminta untuk pemberkatan di Bali. Ini luar biasa, kami boleh mendapatkan anugerah untuk jalan-jalan ke Bali lewat pemberkatan nikah. Itu jalan Tuhan, dan jalanmu tak terselami. Ini yang pujian tadi, bahwa kami dipercayakan untuk pemberkatan nikah, tapi akhirnya kami bersama-sama keluarga hadir di tempat ini. Ini ada anak kami berdua tadi yang main musik ya, mereka boleh dianugerahkan talenta untuk memain musik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, kalau hari ini di minggu keberapa ini? Minggu kedua ya. Minggu kedua bulan Februari. Ini sebentar lagi akan masuk di bulan Maret untuk Paskah ya seharusnya ya. Puji Tuhan, saya boleh dipersiapkan dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak usah lama-lama saya memperkenalkan diri. Oh ya, saya perkenalkan diri ya kayaknya ya. Sekalipun sudah pernah datang, waktu saya tidak pernah memperkenalkan diri. Nama saya John Pinaria. Saya dipercayakan untuk mendapatkan pendamping kekasih menjadi tulang rusuk saya. Yang saya ketemukan pendeta juga Samrida Purba, yang kebetulan ini diri dong. Jadi dia. Pendeta Samrida Purba. Di sampingnya itu amburunya Nang Uda, oke. Dan puji Tuhan dikaruniakan 2 anak, dan yaitu nama anak pertama Yohanes Serafin Pinaria, yang kedua Jonathan Ebenezer Pinaria, dan itulah keluarga kami. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan segera masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Saya tadi pagi saya sudah persiapkan semalam itu dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke 16 sampai 18, tapi tadi pagi saya bangun pagi, Tuhan katakan ya ambil satu bagian dari Kisah Rasul pasal 1. Bangun pagi saya tidak lagi baca, akhirnya saya sudah percaya bahwa Kisah Rasul ini harus disampaikan. Tadi pagi itu di dalam pas masih tidur, akhirnya istri saya tadi tanya, "Papa udah persiapan?" Saya bilang saya sudah persiapan semalam. Tapi tadi pagi saya bangun, Tuhan bicara untuk disampaikan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Kita buka ya.
Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kita 38 kita akan baca bersama-sama bagi yang bawa. Oh ya, terima kasih. Ya. Minum dulu ya. Kita bangkit berdiri, kita baca. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kita ke-38. Kita baca bersama 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk mengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Sejauh pembacaan ini saya coba untuk merenungkan tadi pagi bahwa kenapa Tuhan minta untuk saya sampaikan ini, yang tidak kebetulan hari ini akan ada pembaptisan juga. Ya, kami akan membaptiskan salah satu, ya ini kami perkenalkan Mei ya. Ya, Mei asal Jateng, Jawa Timur, dari Malang. Nah, kita akan melaksanakan itu. Makanya saya, oh iya, Tuhan mau untuk berbicara tentang hal ini. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang saya mau sampaikan tentang hal ini berkaitan dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Potensi kita terhambat oleh karena satu hal, tema kita, potensi kita terhambat oleh karena dosa. Nah, oleh sebab itu saya akan sampaikan tentang ayat ini berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan karunia Roh Kudus. Seringkali karunia yang seharusnya Tuhan percayakan kepada kita terhambat oleh karena satu hal, sehingga akhirnya di dalam apa yang menjadi potensi yang Tuhan percayakan tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak maju, karena hanya satu hal, yaitu dosa. Itu yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, kalau coba kita baca, iya. Yesaya pasal 59 kita baca bersama, dikatakan demikian. Kita baca bersama ayat 1 dan 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa adalah momok yang paling berat yang dihadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak memiliki suatu kemampuan untuk mengembangkan potensi di dalam diri kita karena ada dosa. Nah, oleh sebab itu kita harus hadapi semua hal yang berkaitan dengan tantangan yang menghambat kita. Sekali lagi, bahwa dosa adalah penghambat utama di dalam kehidupan kita untuk mengembangkan potensi. Nah, oleh sebab itu di dalam hal ini perlu saya sampaikan sehubungan dengan keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan supaya kita maksimal di dalam potensi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita memiliki kemampuan mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus, tetapi manusia atau orang-orang yang mengaku diri percaya tidak mampu untuk mengembangkan potensi karena ia tidak mampu untuk melawan terhadap keinginan daging, yaitu dosa. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat yang kita baca, perikop yang kita nats yang kita baca ini dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang beriman, benar kita ini adalah orang percaya. Banyak orang yang percaya tetapi
di dalam kehidupannya mati segan, hidup tak mau, tak mampu. Kita tidak mampu untuk mengembangkan potensi karena memang di dalam kehidupan kita adalah lebih kepada kehidupan untuk menyenangkan kedangian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak kebetulan hari ini Tuhan berbicara bahwa sampaikan ayat ini karena memang kita seringkali mati di dalam segala potensi yang seharusnya Tuhan tunggu untuk kita menghasilkan buah dari pertobatan kita. Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8, hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita ini orang Kristen, kita ini mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi sama sekali kita tidak mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Nah, oleh sebab itu dalam hal inilah perlu saya sampaikan untuk hal ini. Ternyata memang dosa itu adalah momok utama sebagai penghambat di dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan oleh Petrus, Rasul Petrus katakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Kata bertobat ini penting. Bertobat itu adalah sesuatu hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita kerjakan hari lepas hari. Tidak hanya saat dimana kita menerima Yesus dan kita dibaptis baru kita disebut orang bertobat. Tetapi pertobatan itu harus dikerjakan setiap hari. Katakan amin. Puji Tuhan. Pertobatan itu harus dikerjakan setiap hari, bukan nanti ya suatu saat. Enggak. Justru dari saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, pertobatan itu kita harus kerjakan setiap hari. Jika tidak demikian, potensi yang ada pada kita sulit untuk kembangkan. Karena potensi yang ada dalam diri kita itu harus membutuhkan penggerak. Apa itu penggeraknya? Penggeraknya adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak akan bekerja di dalam diri kita kalau kita tidak kerjakan pertobatan kita dengan sungguh. Nah, oleh sebab itu pertobatan itu di dalam kehidupan kita harus dikerjakan lebih sungguh lagi, supaya potensi di dalam diri kita itu di-support, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, bahwa Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Dalam ayat yang ke-15, apabila engkau mengasihi aku maka engkau harus mengerjakan seluruh kehendakku. Di ayat yang ke-16 maka Yesus katakan, dan aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengaruniakan kepadamu penolong. Nah, penolong itu ya Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi dalam diri kita kalau kita tidak mengerjakan pertobatan kita? Tetapi jika kita mengerjakan pertobatan kita, maka Roh Kudus sebagai penolong akan hadir di hati kita. Di mana tempatnya Roh Kudus? Roh Kudus tinggal di hati kita. Dia yang bergerak, dia akan menolong kita, memampukan kita untuk mengembangkan potensi atau karunia di dalam diri kita, sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan buah dengan baik, menghasilkan buah dari pertobatan kita, karena kita sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam hal ini jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang pertama, bahwa harus kita bertobat, kerjakan pertobatan kita. Tanpa pertobatan kita tidak akan mampu mengembangkan potensi atau mengembangkan karunia-karunia dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu bahwa kita harus mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, bahwa kita semua ini dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Nah, bagaimana kita menjadi saksi kalau diri kita tidak mampu untuk
hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Maka di sini dikatakan bertobat dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Di situ dikatakan bahwa supaya ada pengampunan dosa. Jadi baptisan adalah tanda dari pertobatan kita. Kemudian bahwa kalau kita dibaptis, kita di situ akan memperoleh pengampunan. Jadi pembaptisan itu adalah bukti daripada kita hidup dalam pertobatan, mati bersama dengan Yesus dan bangkit bersama dengan Yesus. Nah, oleh sebab itu baptisan itu mengandung arti bahwa kita dikuburkan, mati bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 dan 5. Di sana berbicara tentang pembaptisan adalah penguburan manusia dosa kita. Nah, oleh sebab itu orang yang bertobat adalah orang yang harus dimeteraikan pertobatannya dengan baptisan. Karena baptisan itu adalah sesuatu hal yang penting yang kita harus kerjakan. Nah, hari ini harus dibaptis. Oh, itu rupanya yang Tuhan mau tadi ya. Saya bilang, kenapa harus berubah khotbah saya Tuhan? Enggak, ternyata ini maksudnya. Hari ini akan ada pembaptisan. Dan pembaptisan itu penting. Coba kita buka di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 sampai ayat yang kelima. Entah, tolong bacakan. Yohanes boleh baca? Yang keras bacanya. Yohanes pasal 6 ayat yang ketiga. Sorry. Roma, sorry. Roma pasal 3, pasal 6 ayat 3, 4 dan 5. Iya. Roma pasal 6 ayat 3. Atau tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Tuhan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Pembaptisan itu penting. Karena pembaptisan itu adalah proses penguburan manusia dosa kita. Nah, setelah kita dibaptis dan bangkit dari pembaptisan itu harus mengenakan yang disebut dengan manusia baru untuk hidup di dalam kemerdekaan. Hidup di dalam kemerdekaan. Roma 8 ayat 1. Kita sudah merdeka dari kutuk hukum Taurat. Kita sudah bebas. Kita sudah hidup dalam keselamatan. Nah, oleh sebab itu bahwa kerjakanlah pertobatan kita. Nah, tanpa pertobatan yang sungguh kita tidak akan mampu untuk mengembangkan karunia atau potensi dalam diri kita. Selanjutnya, di sini dikatakan bahwa di dalam pembaptisan itu ada pengampunan dosa. Yang terakhir dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tadi sudah saya sudah sebutkan dari awal bahwa karunia Roh Kudus itu akan bekerja. Kalau kita lihat di sini prosesnya, yang pertama bertobat, yang kedua baptis, yang ketiga dalam pertobatan dan pembaptisan di situ ada pengampunan dosa, dan yang keempat di sini dikatakan apabila kita sudah bertobat, dibaptis, menerima pengampunan dosa, maka di situ ada potensi pengembangan karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus di sini bekerjanya harus di dalam kehidupan orang yang memelihara hidup. Ya, yang memelihara hidup untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu firman ini adalah firman bagi kita semua untuk kita pegang dengan baik, bahwa ternyata Tuhan menginginkan pertobatan kita untuk supaya karunia Roh Kudus tidak terhambat di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu karunia Roh Kudus harusnya bekerja di dalam diri kita untuk mengembangkan
kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan, mengembangkan pelayanan kita yang tentunya diberkati oleh Tuhan, mengembangkan sesuatu hal yang disebut dengan kehidupan yang melimpah dengan kebahagiaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 4 hal ini penting untuk kita pegang sebagai orang Kristen. Sekali lagi, bahwa kerjakanlah pertobatan kita setiap hari, karena disitulah terletak potensi dan kemampuan untuk mengembangkan diri sebagai orang benar, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, untuk hidup memenuhi panggilan sebagai orang yang melayani. Tentunya Tuhan akan memberkati kita. Ada amin? Amin. Saya kira firman Tuhan tidak usah panjang-panjang ya. Daripada panjang-panjang tidak ada nyangkut, lebih baik yang satu hal ini, ya beberapa hal ini tadi, itu yang perlu kita pegang dengan baik. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, 4 hal ini kita pegang dengan baik. Yang pertama, bertobat. Yang kedua, baptis. Yang ketiga, di situ ada pengampunan dosa. Dan yang keempat, potensi di situ karunia Roh Kudus akan bekerja. Tentunya bukan karena kemampuan kita untuk mengerjakan bagian-bagian di dalam panggilan dan pelayanan kita, dan di dalam pengembangan motivasi di dalam diri kita, tetapi kalau ada pertobatan Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, Dia yang akan menolong kita, memampukan kita, dan akan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau sampaikan bahwa Roh Kudus itu tempatnya ada di dalam diri manusia. Tadi tante ya panggil Emboru ya, atau gimana? Sebenarnya orang Batak ini saya jadi bingung-bingung juga ini. Panggil apa ini? Oh, Inang, panggil Inang ya. Jadi iya, tadi bilang bahwa Roh Kudus itu di sini. Langsung tadi jawab, saya lihat tangan langsung Roh Kudus ada di sini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam. Disinilah Roh Kudus. Nah, disinilah Roh Kudus mengembangkan satu karya yang luar biasa lewat kita. Nah, Dia akan menopang kita, menolong kita untuk mengembangkan karunia yang ada di dalam diri kita. Karena dikatakan itu masih ada kelanjutan dari ayat itu, sebab dikatakan begini, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana Roh Allah berdiam. Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah adalah kamu. Kita ini bait Allah, tempat bekerjanya Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Nah, kalau seperti itu, saya percaya bahwa firman akan mendaging di dalam diri kita. Karena itu yang dikatakan satu ayat lagi di dalam dalam 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ketiga, 2 dan ketiga, bahwa firman itu tertulis di loh, tidak lagi tertulis di loh batu, tapi tertulis di loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Firman itu tidak lagi ditulis dengan tinta seperti yang diambil oleh Musa di Gunung Sinai, tetapi firman itu tertulis di dalam hati kita, ditulis dengan Roh Kudus dari Roh Allah. Nah, makanya kita disebut surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, untuk membaca firman yang ada itu, firman yang hidup itu, ini kan firman ini. Alkitab ini firman, ini logos. Kalau engkau tidak baca, itu tidak akan hidup. Tapi jika engkau baca Alkitab ini, maka firman ini akan hidup. Hidupnya bukan lagi di sini, di Alkitab, karena ini logos. Dia akan hidup di dalam hatimu.
Dan disitulah akan terpancar kemuliaan Tuhan. Makanya kita disebut suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, oleh sebab itu orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan memancarkan nilai-nilai kekekalan, memancarkan kehidupan Allah itu sendiri. Dengan demikian hidup kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kita dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Izin Pak Gembala sama Ibu Gembala, saya akan panggil satu jiwa untuk hari ini akan dibaptis. Saya undang maju ke depan, Mei, untuk didoakan di sini. Silakan Mei maju. Iya. Ibu Gembala di sini